Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi pujian yuk. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan. Oh oh kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan. Oh oh kasih Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan terus memberkati kami anak-anak-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus dan berikan kami kasih yang daripada Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik semua, kita belajar yuk sama-sama. Ada cerita tentang hamba yang jahat. Kita buka kitab kita di Matius 18 ayat 21 sampai ayat 35. Nah, adik-adik semua, suatu hari ada seorang raja yang akan mengadakan perhitungan dengan hambanya. Nah, lalu raja itu memanggil seorang hamba besar yang dulu pernah meminjam 10.000 talenta. Adik-adik semua, sekarang raja itu meminta kepada hamba besar agar 10.000 talenta itu dikembalikan kepada raja. Karena hamba besar tidak punya uang 10.000 talenta, maka raja memerintahkan agar ia dan anak istrinya dijual. Kemudian hamba besar itu memohon agar raja memberi waktu dan kesempatan sekali lagi. Nah, menurut adik-adik raja berikan tidak? Padahal utangnya itu sangat besar, 10.000 talenta, bukan 10.000 rupiah ya. 10.000 talenta itu adalah uang yang sangat besar. Nah, dia nggak mau dong anaknya dan istrinya dijual. Nah, raja merasa kasihan pada hamba besar. Karena itu hutangnya dibebaskan dan tidak perlu membayar lagi. Lalu hamba besar itu pun keluar dari istana raja dengan senang hati. Dia sangat senang sekali. Istrinya tidak jadi dijual, anaknya juga, bahkan hutangnya semuanya tidak perlu bayar lagi, sudah dibebaskan dia dari hutangnya. Karena apa? Karena raja merasa kasihan kepada dia. Nah, adik-adik semua, apa yang terjadi di perjalanan? Dia berjalan di perjalanan, tiba-tiba hamba besar itu bertemu dengan hamba kecil. Nah, dulu hamba kecil itu meminjam 100 dinar. Sekarang hamba besar memintanya kembali. Nah, tadi 10.000 talenta sama 100 dinar. Nah, itu uang 10.000 talenta itu besar. Uang 100 dinar, ada orang yang meminjam uang sama dia. Apa yang dia lakukan? Hamba kecil tidak punya uang, lalu memohon agar diberikan kesempatan waktu sekali lagi. Namun apa yang dia lakukan tuh? Dia mau memukul tuh kan adik-adik. Tapi hamba besar itu menolak permohonannya dan memasukkan hamba kecil ke dalam penjara. Waduh, gimana ya adik-adik? Nah, di sekitar itu ada teman-temannya yang sedih karena melihat perbuatan jahat hamba besar. Teman-temannya memberitahukan kepada raja dan raja menjadi marah kepada hamba besar itu. Kenapa kira-kira, ada yang bisa jawab? Marah dong, marah tentunya raja kepada hamba besar itu karena dia tadi punya hutang. Raja memiliki belas kasihan, dia mengatakan
Sudah, kamu dibebaskan dari hutangmu, anak istrimu tidak jadi dijual. Tapi ketika dia punya hamba kecil yang punya hutang 100 dinar, dia masukkan ke dalam penjara, dia hukum. Raja sangat marah. Nah, padahal raja membebaskan hutang hamba besar itu, tetapi hamba besar tidak membebaskan hutang hamba kecil. Karena itu raja menghukum hamba besar. Nah, adik-adik semua, kita belajar dari kisah ini. Ini adalah kisah tentang pengampunan ya adik-adik. Apa itu pengampunan? Nah, adik-adik semua tahu kisah Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Tujuan terbesar Tuhan Yesus apa datang ke dunia? Untuk mengampuni setiap kita, setiap dosa-dosa kita, dosa adik-adik semua, dosa Kak Yeni, dosa kita semua. Karena kita semua orang berdosa. Nah, tapi Tuhan Yesus datang merelakan dirinya. Karena apa? Karena kasih. Dia miliki kasih. Seperti yang raja yang diceritakan dalam kisah ini, seperti raja. Dia membebaskan hamba besar daripada hutangnya yang besar. Tuhan Yesus juga membebaskan kita, mengampuni kita daripada dosa-dosa yang banyak sekali kita buat. Dengan cara Tuhan Yesus mengorbankan dirinya mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik, maukah kita sebagai anak-anak Tuhan mengampuni? Ayo, mau tidak? Nah, anak-anak Tuhan Yesus harus mengampuni karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita lebih dahulu. Kak, mengampuni itu nggak mudah. Iya, betul. Kak, nggak mau dia kan udah menyakiti saya. Udah cubit lah, udah mukul lah, udah dorong aku. Nggak mau Nah, adik-adik semua, ada caranya supaya kita bisa mengampuni apa? Kalau kita sendiri, kita tidak akan bisa mengampuni. Karena apa? Karena kita manusia berdosa. Terus apa? Kita banyak kekurangan. Terus apa? Kita mudah untuk tersakitin. Terus apa lagi? Banyak sekali. Tapi caranya kita mau terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kita kesanggupan untuk mengampuni, kemudian memaafkan orang lain. Nanti saya maafkan, tapi dia tetap berbuat begitu sama saya, Kak. Iya, jadi mengampuni itu bukan berarti orang yang harus kita ampuni harus berbuat lebih baik lagi sama kita. Tapi mengampuni itu adalah bagaimana kita meminta Tuhan untuk mengampuni orang yang salah sama kita, mengampuni kita. Ya, adik-adik semua, kuncinya apa tadi? Ada kasih. Jadi kita mau meminta terlebih dahulu supaya Tuhan berikan kasihnya sama kita. Kemudian kita mau minta supaya Tuhan supaya Tuhan mampukan kita untuk mengampuni orang lain. Ya adik-adik, anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang bisa memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain. Siapa yang mau mengampuni? Maukah kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus mengampuni? Ya, kalau adik-adik bersedia mengampuni, nanti kita berdoa bersama-sama ya. Nah, ini ayat hafalannya. Lukas 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Tuh adik-adik, Tuhan Yesus saja, Raja di atas segala raja, mau mengampuni kita. Siapa nanti tuh kalau kita nggak mau memaafkan dan mengampuni seperti hamba yang besar tadi? Akhirnya apa? Dia sudah diampuni, tapi dia nggak mau mengampuni hamba kecil. Akhirnya apa? Dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, kita mau belajar bersama-sama untuk mengampuni. Oke, kita mau berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah mengasihi kami, memberikan kasih terbesar Tuhan, sudah mau mati bagi kami, anak-anak Tuhan di kayu salib. Terima kasih juga Tuhan sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami hari ini Tuhan, anak-anak-Mu, ajar kami untuk mau mengampuni, mengasihi, memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami mau terus berdoa Tuhan, supaya Engkau memberikan kami
kemauan, bahkan Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami bisa mengampuni teman-teman kami yang salah sama kami, mengampuni setiap orang yang melukai hati kami, mengampuni setiap orang yang mungkin mencubit kami, atau memarahi kami, atau memukul kami. Tapi Tuhan, kami mau mengampuni mereka karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Haleluya. Amin.